let me introduce myself. My name is Enci Zihara Permata, a student from Teknokrat Indonesia University with NPM 25412030. Here I will explain the material about the introduce to the basic of business communication. Definition business communication adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide atau gagasan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis antara individu atau organisasi dengan tujuan mencapai kepentingan bisnis tertentu. Komunikasi bisnis dapat terjadi antara pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan mitra kerja. Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi tidak hanya sekedar berbicara atau menulis, tetapi juga harus dilakukan secara efektif, profesional, dan tertata, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Komunikasi bisnis sangat penting karena hampir semua aktivitas bisnis seperti penjualan, promosi, pelayanan pelanggan, negosiasi, hingga kerjasama bisnis memerlukan komunikasi yang baik. Contoh komunikasi bisnis, presentasi produk kepada pelanggan, rapat perusahaan, surat penawaran kerjasama, email bisnis, iklan produk. Nah, tanpa komunikasi yang baik, kegiatan bisnis bisa mengalami kesalahpahaman, konflik, atau bahkan kerugian perusahaan. Business communication objective. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, conveying information. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang jelas kepada pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa informasi produk, informasi harga, informasi promosi, kebijakan perusahaan, laporan kegiatan bisnis. Contohnya, perusahaan memberikan informasi kepada konsumen mengenai fitur dan manfaat produk yang dijual. Kedua, influencing or persuading. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain agar menerima ide, pendapat, atau produk yang ditawarkan. Contohnya, iklan produk di media sosial, promosi penjualan, presentasi kepada calon investor. Melalui komunikasi yang persuasif, perusahaan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk mereka. Ketiga, building good relationship. Komunikasi bisnis bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Hubungan yang baik sangat penting agar bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang. Contohnya, pelayanan pelanggan yang ramah, komunikasi yang baik dengan karyawan, kerjasama baik dengan supplier. Keempat, coordinating business activities. Dalam perusahaan terdapat banyak bagian seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Semua bagian tersebut perlu kerjasama. Komunikasi bisnis berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan agar semua bagian bekerja sesuai tujuan perusahaan. Contohnya rapat kerja, pemberian instruksi dari pimpinan, laporan kerja karyawan. Foundation of Business Communication. Komunikasi bisnis memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, informational function. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan bisnis. Contohnya seperti manajer memberikan informasi kepada karyawan mengenai target penjualan bulanan. Yang kedua, persuasive function. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerima ide atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti tim marketing mempromosikan produk kepada konsumen agar mereka tertarik membeli. Ketiga, control function. Komunikasi digunakan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan dalam perusahaan. Contohnya, pimpinan memberikan arahan kepada aturan kerja dan tanggung jawab pada karyawan. Keempat, integrative function. Komunikasi membantu menyatukan berbagai bagian dalam perusahaan sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Contohnya, koordinasi antara bagian produksi dan pemasaran agar produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar. Element of business communication.
Agar komunikasi bisa berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, komunikator atau message sender. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Contohnya, pimpinan perusahaan, karyawan, bagian pemasaran, perusahaan kepada pelanggan. Komunikator harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Kedua, message. Pesan adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan dapat berupa informasi produk, laporan bisnis, instruksi kerja, promosi produk. Pesan harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Ketiga, media or communication channels. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contoh, media komunikasi bisnis, email, surat bisnis, telepon, rapat, presentasi, media sosial. Pemilihan media yang tepat sangat penting agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. 4. Komunikat atau message receivers. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Contohnya pelanggan, karyawan, mitra bisnis, investor. Komunikasi harus memahami pesan yang diterima agar komunikasi berhasil. 5. Feedback atau umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan setelah menerima informasi. Contohnya, pernyataan dari pelanggan, respon karyawan terhadap konstruksi kerja, komentar konsumen terhadap produk. Umpan balik sangat penting karena dapat menunjukkan apakah pesan sudah dipahami atau belum. Types of business communication. Pertama, internal communication. Communication internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya, komunikasi antara pimpinan dan karyawan, rapat internal, instruksi kerja, laporan pekerjaan. Tujuan komunikasi internal adalah mengatur kegiatan kerja, meningkatkan kerjasama tim, menyampaikan kebijakan perusahaan. Yang kedua, external communication. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Contohnya, komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan investor, komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya adalah memasarkan produk, membangun cerita perusahaan, menjalani kerjasama bisnis. Form of business communication. Yang pertama, verbal communication. Komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui percakapan. Contohnya seperti rapat, presentasi, negosiasi bisnis, wawancara kerja. Kelebihan komunikasi lisan lebih cepat, bisa langsung mendapatkan respon. Kedua, written communication. Komunikasi yang dilakukan melalui tulisan atau dokumen. Contohnya seperti surat bisnis, email, laporan, proposal kerjasama. Nah, kelebihan dari komunikasi tertulis, informasi lebih jelas, dapat disimpan sebagai bukti atau arsip. Ketiga, nonverbal communication. Komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, sikap tubuh saat presentasi. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat pesan yang disampaikan secara lisan. Principle of effective business communication. Nah, agar komunikasi bisnis berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kejelasan. Pesan harus sampai dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ketepatan adalah informasi yang disampaikan harus benar dan tidak menyesatkan. Ketiga, singkat dan padat. Pesan harus disampaikan secara ringkas tetapi tetap lengkap. 4. Kesopanan adalah komunikasi harus dilakukan dengan sikap sopan dan menghargai orang lain. Kelima, kelengkapan adalah informasi yang disampaikan harus lengkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Barriers in business communication. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis sering mengalami hambatan. Yang pertama, language barriers. Nah, perbedaan bahasa atau penggunaan kata yang sulit dipahami. Yang kedua, perception barriers. Perbedaan cara pandang antara pengirim dan penerima pesan. 3. Teknologi barriers. Gangguan pada media komunikasi seperti jaringan internet atau telepon. 4. Emotional barriers.
Perasaan marah, stres, atau tidak fokus dapat mengganggu proses komunikasi. Hambatan-hambatan ini harus diatasi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. The importance of business communication. Komunikasi bisa sangat penting karena dapat meningkatkan kerjasama dalam perusahaan, menghindari kesalahpahaman, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis, membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis. Perusahaan yang memiliki komunikasi yang baik biasanya akan lebih mudah berkembang dan bersaing di dunia bisnis. Jadi kesimpulan dari materi yang saya presentasikan adalah dasar-dasar komunikasi bisnis yang merupakan hal penting dalam kegiatan bisnis karena komunikasi menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi, mempengaruhi orang lain, dan membangun hubungan kerjasama. Komunikasi bisnis yang baik harus memperhatikan tujuan, fungsi, unsur jenis, serta prinsip komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara lebih teratur, efisien, dan profesional. That's all my presentation. See you!